Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara berpikir sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah menurut para ahli. Pertama ada Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif berarti menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Kemudian secara subjektif berarti sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Kemudian menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari beberapa pengertian sejarah menurut para ahli tadi, jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Kedudukan manusia dalam sejarah ada dua, ada secara objektif dan ada secara subjek. Secara objek, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan secara subjek, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang terdiri dari tempat terjadinya suatu peristiwa dan cakupan pembahasannya. Dalam kajian sejarah berdasarkan ruang, bisa kita lihat melalui sejarah kota, sejarah perdesaan, dan juga sejarah lokal. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik, kemudian menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, kemudian menandai kondisi suatu zaman. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia.
Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Ada perubahan, ada perkembangan, ada pengulangan, dan keempat ada kesinambungan. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah bisa kita lihat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 3 unsur yang penting dalam sejarah itu tadi ada konsep, manusia, ruang, dan waktu. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita lihat pertama ada konsep manusia. Konsep manusianya yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dalam konsep ruangnya, dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ruang berarti kan peristiwa di mana kejadian itu terjadi. Nah, kejadiannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian konsep yang ketiga adalah waktu. Dalam sebuah sejarah berarti kita mengenal yang namanya waktu. Nah, waktu itu kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam sejarah berarti kita harus memiliki yang namanya 3 unsur penting tadi. Ada konsep manusia, ruang, dan waktu. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi dapat kita simpulkan kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Kenapa dalam sejarah kita mempelajari cara berpikir kronologis? Agar terhindar dari yang namanya anakronisme. Nah, apa itu anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lainnya. Contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi di kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian di tanggal berikutnya, di tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian di hari selanjutnya, di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian di tanggal 16 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu contoh dari cara berpikir kronologis. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas atau melampaui, sedangkan kronos artinya waktu. Jadi, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Diakronik dapat mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah.
Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari masa prasejarah, dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 Masehi. Dari masa prasejarah menuju masa Hindu-Buddha, dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara lebih kurang 400 Masehi, hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dari masa Hindu-Buddha menuju masa Islam, dimulai abad ke-13, meski Islam sudah masuk abad ke-7, sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Dari masa Islam menuju masa kolonialisme Barat, dimulai abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Dari masa kolonialisme Barat menuju masa pendudukan Jepang, dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Dari masa pendudukan Jepang masuk kepada masa revolusi, dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga 27 Desember 1949 tentang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dari masa revolusi menuju masa Orde Lama, dimulai tahun 1950 sampai tahun 1967, ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 38/MPRS/1967. Dari masa Orde Lama menuju masa Orde Baru, dimulai pada tahun 1966 melalui Super Semar sampai 20 Mei 1998. Dari masa Orde Baru menuju masa Reformasi, dimulai pada tahun 1958 sampai sekarang. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin dan kronos. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi, sinkronik dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Sinkronik kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Sinkronik, contohnya dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta. Nah, dalam segi penulisannya melebar dalam ruang. Kemudian sedangkan diakronik dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Dulu, sejak sosial tahun 1980 sampai 1930. Di sini penulisannya memanjang dalam waktu. Nah, itu perbedaan antara berpikir sinkronik dengan diakronik. Sinkronik lebih kepada penulisannya melebar dalam ruang,
Sedangkan diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan berarti kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Sedangkan konsep keberlanjutan berarti suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ada ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945 sehingga menimbulkan yang namanya perubahan dan keberlanjutan dari ledakan bom atom tersebut. Dari segi perubahan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Kemudian menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Sedangkan dalam keberlanjutan mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Nah, itu contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next